Pertikaian panas di pucuk pimpinan pemerintahan Israel sudah biasa terjadi di tengah perang antara Israel dan Hamas. Dulu sempat berselisih dengan ex-Menteri Pertahanan Yoav Gallant, kini Netanyahu kembali terlibat pertengkaran dengan pemimpin pasukan pertahanan Israel atau IDF Eyal Zamir. Cekcok antara kedua tokoh ini terjadi usai Netanyahu menyampaikan ambisinya untuk menguasai Gaza sepenuhnya. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Simak selengkapnya dalam video berikut. Perang yang berkecamuk sejak 7 Oktober 2023 lalu membuat pemerintah Israel diwarnai kekacauan karena banyak alasan hingga perbedaan pendapat. 2024 lalu, Yoav Gallant yang menduduki kursi Menteri Pertahanan terlibat perselisihan dengan Netanyahu dan berakhir dipecat. Gallant merupakan sosok yang menemani Netanyahu dalam invasi ke jalur Gaza sejak perang Oktober 2023 lalu. Netanyahu mengatakan kepercayaan penting dibutuhkan antara seorang pemimpin dan Menteri Pertahanan utamanya di masa perang. Perdana Menteri Israel itu mengungkap kepercayaan antara dirinya dan Gallant sudah tidak ada. Netanyahu mengakui ia dan Gallant telah bekerja sama dengan baik di bulan-bulan awal perang. Namun, hubungan keduanya telah memburuk selama beberapa bulan terakhir. Pada Agustus 2024, kantor Netanyahu secara terbuka mengecam Gallant usai adanya laporan media berita Israel yang menyebut Gallant meremehkan tujuan Perdana Menteri untuk mencapai kemenangan total atas Hamas di jalur Gaza. Gallant dilaporkan menyampaikan gagasan Netanyahu sebagai omong kosong dalam sebuah pengerahan keamanan pribadi. Narasi yang disampaikan Gallant itu dinilai telah merugikan kepentingan Israel. Menurut Netanyahu, kewajiban utamanya yakni memastikan keamanan Israel dan memimpin Tel Aviv menuju kemenangan total. Sementara, Gallant mengungkap ada 3 alasan yang membuatnya dipecat dari kursi Menteri Pertahanan. Alasannya adalah Gallant menyerukan wajib militer universal, memprioritaskan pengembalian sandera yang masih ditawan di Gaza, dan menuntut dibentuknya komisi independen untuk menyelidiki kegagalan keamanan yang menyebabkan serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Gallant secara tersirat menuding Netanyahu mengutamakan kelangsungan hidup politiknya sendiri di atas kepentingan nasional. Mantan Menteri Pertahanan Israel itu juga mengkritik kurangnya visi Netanyahu untuk Gaza pasca perang. Gallant menilai Israel akan membayar dengan darah dan banyak korban tanpa tujuan serta harga ekonomi yang mahal. Sebelum invasi Israel ke Gaza tepatnya awal tahun 2023, rupanya Netanyahu sempat memecat Gallant karena menolak rencana reformasi sistem hukum dan peradilan Israel. Namun setelah 15 hari, Netanyahu membatalkan keputusannya dan meminta Gallant kembali menduduki kursi Menteri Pertahanan. Perselisihan kembali terulang di kubu Kabinet Perang Israel. Kali ini Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu terlibat cekcok dengan Kepala Pasukan Pertahanan Israel atau IDF Eyal Zamir. Pertengkaran kedua tokoh ini terjadi usai Netanyahu menyampaikan ambisinya untuk menguasai Gaza sepenuhnya. Zamir menilai keputusan Netanyahu sebagai jebakan bagi IDF. Melansir The Time of Israel, perselisihan dilaporkan terjadi dalam pertemuan kabinet Selasa 5 Agustus 2025 yang dipicu postingan putra Netanyahu, Yair Netanyahu, di media sosial X. Yair yang tak memegang peranan di pemerintahan mengecam Zamir dan menuding kepala IDF itu melakukan pengkhianatan dan upaya kudeta militer. Dalam rapat yang berlangsung 3 jam itu, Zamir pun keberatan dengan tuduhan putra Netanyahu tersebut. Cekcok antara Netanyahu dan Zamir tak terhindarkan.
Netanyahu turut merespons pernyataan Zamir dengan keras. Terkait rencana pendudukan penuh jalur Gaza, Zamir menilai upaya itu akan membahayakan 50 sandera yang ditawan Hamas di Gaza, di mana 20 diantaranya diperkirakan masih hidup. Penguasaan penuh jalur Gaza juga disebut Zamir akan semakin menguras tenaga militer. Ia turut memberikan opsi daripada menguasai Gaza. Menurutnya, pengepungan IDF di Gaza City dan pusat populasi lainnya yang memungkinkan daripada menggunakan posisi itu untuk meluncurkan serangan. Zamir dilaporkan berulang kali bentrok dengan kabinet dalam beberapa hari terakhir. Hal itu utamanya terkait langkah pemerintah Israel untuk mengekspansi perang di Gaza. Bahkan, Zamir juga disarankan mengundurkan diri apabila keberatan dengan rencana pendudukan Gaza. Setelah rapat yang diwarnai perbedaan pendapat dan penolakan dari sejumlah pihak, para pemimpin Israel menyatakan setuju dengan rencana pengambil alihan militer secara bertahap di seluruh Gaza pada Jumat 8 Agustus 2025 pagi waktu setempat. Setelah 10 jam perundingan, mayoritas Kabinet Keamanan Netanyahu mendukung usulannya untuk mempersiapkan penaklukan inti kota Gaza. Menindaklanjuti persetujuan rencana ini, militer Israel diperkirakan akan maju ke wilayah tengah daerah kantong tempat Hamas diyakini menyandra warga Israel. Di wilayah tersebut, sebelumnya pasukan Israel sebagian besar menahan diri untuk tidak beroperasi. Namun, untuk mencapai kemenangan telak atas Hamas, wilayah-wilayah yang belum terjamah sejak perang itu akan dikuasai. Pengerahan pasukan untuk maju ke kota Gaza kemungkinan akan memakan waktu berhari-hari bagi militer Israel. Bersamaan dengan proses tersebut, puluhan warga Gaza juga diberikan waktu untuk melakukan evakuasi dari area pertempuran baru. Sejumlah analis menilai, rencana baru Israel ini kemungkinan menjadi ancaman untuk memaksa Hamas memberikan konsesi dalam negosiasi gencatan senjata yang terhenti. Di lain sisi, perluasan operasi ini juga telah diperingatkan bisa membahayakan para sandera yang ditahan Hamas dan membunuh lebih banyak warga sipil Palestina. Pertengkaran antara Netanyahu dan sejumlah tokoh di pemerintahan Israel telah menjadi bumbu panas sejak perang pecah pada Oktober 2023 lalu. Meski telah mendapat kecaman dan penolakan, Netanyahu terus bersikeras untuk bisa menguasai penuh jalur Gaza. Simak terus update perang Israel versus Hamas hanya di kanal YouTube Kompas.com.